Ya, Ya. Ya, silakan Hilman. yang bertanya nih. Ya, silakan Ini Hilman. tentang ayat di dalam surah At-Taubah yang mengatakan Allah menerima taubat hamba dan mengambil sedekah dari itu. Ya, ayat 104. Itu apa korelasinya dengan 9 keutamaan sedekah? Ya, Allah menerima taubat ya. Ya, Cuma itu Hilman, kamu punya masalah dalam minggu ini? ya. Kamu punya masalah dalam kehidupan kamu dalam minggu ini? Ada yang bisa diceritakan? Ya, saya lagi berobat sakit. Sakit apa, Man? Sakit saraf. Oh, sakit saraf. Bukan gila kan? Ya. Oke, Hilman. Baik. Itu aja Hilman. Iya. Ya, itu ya. Makasih Ustaz. Iya. Iya, sama-sama. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Menarik ya. Jadi Benar. Hilman bertanya antara taubat dan sedekah gitu ya. Iya. Gimana hubungannya? Jadi salah satu kelebihan orang-orang yang bertobat adalah ketika dia bersedekah. Nah, kelebihan orang bersedekah adalah akan lahir rasa nilai taubat. Nah, maka oleh karena itu ketika kita mengamalkan amalan yang satu ini, macam-macam Allah akan berikan kepada kita. Yang pertama, keinginan kita tiba-tiba Allah beri kita suka menjadi orang yang bertaubat. Tiba-tiba Allah beri ke lapang dada kita. Tiba-tiba Allah berikan kebahagiaan yang berputar-putar dalam diri kita. Tiba-tiba Allah cabut rasa susah dalam diri kita. Nah, makanya kita latih sedekah itu. Karena sedekah ini bukan untuk Allah. Allah nggak butuh uang kita. Allah nggak butuh pengorbanan kita. Tapi apa yang kita lakukan itu kebutuhannya adalah untuk diri kita sendiri. Sobat muda yang hebat, gak minum flamboyan milakan Allah. Jadi Hilman, kalau kamu malam ini dalam keadaan sakit, kamu gak usah susah gitu. Karena sakit itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengampunkan dosa-dosa kamu, Hilman. Nah, makanya banyaklah beribadah dan sabar dengan sakitmu, serta perbanyak sedekah di kala pagi hari. Datangi masjid, sedekah. Dan sedekah yang baik itu adalah sedekah dari yang paling kita cintai dari diri kita. Gimana tuh Ustaz? Contohnya, kalau Anda bersedekah dengan uang, uang yang paling Anda sukai itu nominal 100.000, 50.000, 20.000 atau 10.000 atau 1.000 rupiah. Ayo Iqbal, yang mana nih? Kalau misalkan 10.000 gimana Ustaz? Yang paling disukai angkanya. Saya yakin kita sepakat kita suka yang 100.000 ya. Benar. Nah, coba latihan sedekah dengan angka yang 100.000. Iya. Ada rezeki 140.000, ambil yang 100-nya kasih untuk Allah. Coba tes sedekah. Jadi sedekahlah kamu dengan yang paling kamu cintai. Kalau kamu ingin memberi baju kepada temanmu, berilah, jangan pakai yang layak pakai. Kalau ingin nilai plus ya, berilah yang terbaru. Beli sebuah pakaian yang bagus, berikan yang terbaik. Allah beri yang terbaik pada kita. Benar. Dan itu banyak fakta yang telah membuktikan ketika orang-orang yang berbuat kebaikan dengan yang terbaik yang dia miliki, maka yang dia dapatkan adalah dia merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti yang saya katakan tadi, jiwanya menjadi lapang, dijauhkan dari rasa susah. Ada selalu kebaikan yang akan Allah beri. Dijaga dirinya oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dilapangkan dadanya. Banyak lagi kami flamboyan. Nah, begitu ya Iqbal. Iya benar. Jadi ketika Iman tadi, ketika kita rajin bersedekah, itu bahagia dari taubat. Ketika kita tidak menemukan hidayah, Allah berikan ketika sedekah itu kita lakukan. Lahirlah perasaan ingin bertobat, perasaan ingin perbaiki diri, perasaan ketakutan kepada Allah, rasa ingin terus menjadi hamba Allah yang soleh. Benar. Itu. Ya. Ya, jadi tadi yang pertama adalah Kita lanjut lagi nih Ustaz. ya, sedekah tidak akan mengurangi rezeki kita. Dalam surat As-Saba ayat 34 sampai 39, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya
Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Apalagi yang kurang? Sobat muda yang hebat, Allah akan mengganti setiap apa yang kita nafkahkan. Kecil bagi Allah, tapi sulit bagi kita. Kenapa? Karena perasaan kita untuk berbuat kebaikan itu sudah mulai berkurang mungkin. Karena kita takut uang kita akan habis. Karena takut harta kita akan kembali berkurang. Padahal orang-orang yang rajin bersedekah itu ditambah oleh Allah. Ditambah rezekinya. Dan sampai sekarang Gabino Flamboyan sangat jarang kita melihat orang-orang yang bersedekah itu miskin dan bangkrut. Nah, Ya, itu yang benar. pertama ya. Aha. Sedekah itu tidak akan mengurangi rezeki kita. Yang kedua, Aha. orang yang rajin bersedekah itu akan terbuka pintu rezeki untuknya. Mau tidak kita punya rumah yang besar lalu tidak didatangi maling misalnya. Aman. Mau tidak kita menjadi orang yang kaya? Mau ya jadi orang yang selalu dihargai? Mau ya jadi orang yang bahagia? Tentu. Rasulullah SAW bersabda, turunkanlah dan datangkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Jadi hadis riwayat Baihaqi. Kalau kita sudah bersedekah, maka Allah akan turunkan rezeki kepada mereka yang bersedekah. Subhanallah. Makanya kita harus bangun sekarang tuh gerakan cinta sedekah. Benar. Gerakan memberi, gerakan tangan di atas, bukan tangan di bawah. Saya yakin sobat muda yang hebat, Gabino Flamboyan yang dimuliakan Allah, pasti menyenangi ini. Yuk kita bersedekah. Dikala muda kita rajin bersedekah, apalagi kita tua, apalagi ketika kita kembali pada Allah. Subhanallah. Kata Subhanallah. Rasulullah tadi, Allah akan turunkan rezeki dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Kemudian dalam salah satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, infakkanlah atau nafkahkanlah hartamu, niscaya aku memberikan nafkah kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Masihkah kita ragu untuk bersedekah sobat muda yang hebat? Anak muda yang hari ini begitu energik? Tidak ada kata ragu lagi. Hadis riwayat Al-Baihaqi, hadis riwayat Muslim jelas mengatakan bahwa orang yang rajin bersedekah Allah turunkan dan tambahkan rezeki kepada kita. Yang ketiga adalah sedekah dapat melipat gandakan. Kayaknya ada yang masuk ya. Ada masuk lagi, coba Ya. kita angkat dulu Ustadz ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya baik. Dengan siapa di mana ini? Dengannya Adi. Adi. Iya. Baik Adi. Adi ada yang mau ditanyain nggak seputar tema kita hari ini? Apa temanya? Wow, 9 Baru buka. rahasia keutamaan sedekah, Adi. Oh Adi. iya. Mhm. Adi Oh, gimana iya. nih? Sebelumnya sering bersedekah? Ya Pasti sedekah lah. ada dong Sesama ya. manusia harus gitu dong. Benar. Oh, nggak mungkin lah kita nggak sedekah. Ya, Kan amalnya kan kita dibawanya ke akhirat juga. ya Betul benar. sekali. Oke, Adi ada yang mau ditanyain sama Ustadz Azmi hari ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Adi. Gimana Oh, iya. kamu hari ini? Malam ini jauh lebih segar. Alhamdulillah. Kalau kemarin kan kita bicara tentang stres ya, masih stres nggak? Enggak lah. Ada Itu ikut jangan- hipnoterapi malam kemarin? Enggak. Jumat kemarin nggak ya? Iya. Oke. Ada masalah pada malam yang berbahagia ini? Gini Pak Ustaz. Kemarin sembahyang di itu ya, ceramah di Masjid Tengkonger ya. Khotib di situ, betul. Ada di Tentang situ. ada dengar nggak khotibnya? Ada dong. Apa judulnya? Ya nggak tahu, orang kita jauh nggak nampak. Oh gitu. Kemarin sehat ala Rasulullah. Oh iya. Betul. Baru ingat. Oke, gimana? Gini Pak Ustadz ya. Ya. Saya itu kan pernah lihat di di daerah-daerah Pasar Aceh, kan? Ya. Ada seorang pengemis pengemis. Jalannya
maksudnya nggak kayak jalan kita. Dia jalannya pakai stop di tangannya, habis itu sebelah kanannya ada ada kayak kecil itu untuk taruh uang, ya kan? Kantong kecil gitu ya? Kantong kecil lah ya. Saya berpikir pengemis ini manusia ciptaan Allah, ya kan? Kalau dia masih segar, masih sehat, kenapa dia kok bisa kayak gitu? Sedangkan saya aja sedih liatnya. Betul. Ya kan? Bukan dia aja. Ada seorang pengemis juga, ibu-ibunya segar. Dia minta sedekah, saya kasih. Ya kan, nggak kalau kita nggak dikasih, kalau kita nggak kasih kan kita dosa juga, ya kan? Kita kasih. Saya tanya, Bu, ini Bu uangnya, ya nah makasih. Dia bilang, alhamdulillah, mudah-mudahan diberkah sama Allah Taala. Amin ya Bu ya. Saya lihat, saya tanya sama mama, itu pengemis, ibu-ibu tuh kok sehat, kok jadi pengemis, padahal badannya masih segar, masih sehat. Ya kan, yang saya mau nanya, yang anehnya lagi ya Pak Ustadz. Iya. Kenapa kalau orang udah sehat badannya, sehat itunya, kenapa kok bisa jadi pengemis kayak itu? Saya aja heran, kenapa gitu Pak Ustadz ya? Betul. Ya, makasih Pak Ustadz ya. Iya. Oke. Assalamualaikum Pak Kita Ustadz. jadi- Assalamualaikum. Salam. Ya. Ini melihat kegundahan sobat muda yang hebat, Adi ya. Iya benar. Jadi dia Apalagi akhir-akhir ini banyak fenomena orang yang minta-minta sedekah, tapi sebenarnya fisiknya secara kuat. fisiknya gitu. kuat gitu Ustadz ya. Ya memang saya ingin jawab. Yang pertama adalah orang yang suka meminta itu bahagian dari orang yang memiliki penyakit. Dia malas. Yang malas bekerja, malas mencari, dan Allah tidak suka orang seperti ini. Yang kedua adalah sebaiknya kalau kita sehat, segar, bugar, tidak ada kekurangan cacat fisik kiri kanan, jadilah kita orang yang suka memberi daripada meminta. Itu derajat kita akan berbeda. Yang ketiga adalah kesedihan Adi juga saya ngerasain gitu. Kenapa sih ada orang kok masih kayak gituan gitu ya? Nah di sini memang harus ada peran pemerintah kota. Kalau dia berada di kota Banda Aceh, Benar. kan ada bagian dinas sosial misalnya. Kenapa Ya. tidak dikumpulkan nih orang, lalu ditata, diarahkan, diberikan pekerjaan, Benar. sehingga dia tidak menjadi orang yang peminta-minta. Karena indikator keberhasilan mengelola kota salah satunya berkurangnya pengemis. Iya. Nah ini secara pemerintah. Nah secara kita kalau melihat ada orang yang normal-normal saja minta, kita sebaiknya mengarahkan dulu, menyampaikan, ibu kok mau sih jadi yang beginian, tentunya dengan bahasa-bahasa yang baik. Baik. Nah Benar. kita arahkan, kita sampaikan, sehingga dia juga punya perasaan, Ustaz malah capek dibilang juga dia kayak gitu. Nah urusan dia begitu bukan urusan kita. Yang jelas kita memberikan pandangan kita. Yang selanjutnya adalah yang keempat, yang terakhir untuk Adi, kalaupun ada orang seperti itu, sikap kita janganlah menghardik orang tersebut. Bersikap lembah lembutlah kamu kepada sesamamu, sehingga orang bisa melihat etika dan akhlak kita. Saya kira itu Adi ya jawabannya ya. Oke Adi. Oke, kita lanjut. Ya. Kalau yang kedua tadi sedekah membuka pintu rezeki, ya mungkin semua sahabat muda yang hebat mendengar ya. Kita memang malam ini bicaranya agak sedikit santai gitu ya. Karena Apalagi memang- backsound baru kita ya. Benar. Ya. Kemudian yang ketiga, sedekah melipatkan ganda rezeki Anda. Jadi kalau kita rajin sedekah, rezeki kita itu ditambah-tambah oleh Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang